Baik, terima kasih kepada Pak Kirfan yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya adalah acara inti kita pada siang hari ini, yaitu penyampaian materi dari Bu Tita. Kepada Bu Tita, saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesehatan pada hari ini sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul untuk mengadakan sebuah workshop pendidikan terkait dengan advokasi kebijakan publik seri kelima tentang bentuk dan teknik advokasi kebijakan. Salawat serta salam juga tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita sampai hari ini ke zaman industri 4.0 semakin terang benderang ya, alhamdulillah. Bapak, Ibu, dan adik-adik, adinda-adinda, mahasiswa-mahasiswi ini sekalian berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan, saya pertama akan menjelaskan terkait dengan materi workshop kita yaitu bentuk dan teknik advokasi kebijakan. Sebentar saya izin share-kan untuk materinya ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah terlihat. Lihat ya. Oke. Sudah. Sebelum kita melanjutkan materi tentang bentuk dan teknik advokasi kebijakan, ada baiknya kita untuk mereview sejenak apa yang sudah dipelajari di materi sebelumnya ya, terkait dengan apa itu advokasi kebijakan dan kenapa kita harus belajar advokasi kebijakan. Ini untuk merefresh kembali supaya apa yang diberikan pada workshop sebelumnya masih teringat kembali. Jadi apa yang dimaksud dengan advokasi kebijakan itu pada hakikatnya itu suatu pembelaan terhadap hak dan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi. Ya, dalam hal ini ada dua unsur yang terlibat, yakni terkait antara komunikan dan komunikator. Mungkin pada materi sebelumnya sudah pernah mendapat itu ya, bahwa bicara tentang advokasi tidak lepas dari bicara terkait dengan ilmu komunikasi. Bahwa ada dua aspek dalam hal ini, yaitu seorang komunikan dan komunikator, antara mereka yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi, atau antara konstituen dan pengambil keputusan. Jadi makanya advokasi itu lekat dengan ilmu komunikasi. Karena memang advokasi itu menjadi bagian dari seni berkomunikasi. Nah, secara definisi yang paling dasar dari advokasi ini adalah how to represent, ya, atau how to promote, atau how to defend someone, atau dalam hal ini adalah to defend, to promote, atau to represent hak dan kepentingan publik. Bagaimana kita dapat mewakili atau mempromosikan serta membela kepentingan atau hak kepentingan publik. Yang dalam hal ini fokusnya itu adalah bagaimana kita bisa mempengaruhi keputusan kebijakan publik. Ya, dalam hal ini mencakup banyak hal. Apa yang bisa kita pengaruhi itu? Pada dasarnya itu yang dipengaruhi adalah pengambilan keputusan seperti litigasi, melobi, kemudian membangun kapasitas, membangun sebuah relasi, jaringan, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Ya, jadi advokasi itu adalah kegiatan oleh kelompok atau orang yang dilakukan untuk mempengaruhi
atau mengubah keputusan di bidang tertentu. Jadi dalam sisi lain, sebuah advokasi juga bisa kita katakan sebagai sebuah tindakan yang mengarah pada pembelaan. Jadi kita berupaya untuk membela, memberikan dukungan, memberikan pembelaan, atau juga merekomendasikan berupa tindakan-tindakan aktif yang mungkin dalam hal ini baik ada di dalam sistem politik, sosial, maupun ekonomi. Nah, termasuk juga mereka yang bekerja di lembaga non-profit. Nanti kita ke depan juga akan bahas siapa saja yang terlibat dalam proses advokasi ini, aktor-aktornya siapa saja. Yang jelas, dalam hal ini, advokasi itu melibatkan konstituen ya dan decision maker, antara yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi, antara komunikan dan komunikator. Ini agak susah naruh ini. Oke. Selanjutnya, advokasi kebijakan itu apa saja caranya? Gitu maksudnya bagaimana kita menerapkan sebuah advokasi kebijakan? Apa sih yang mau dicapai dalam sebuah kegiatan advokasi itu sebetulnya kan seperti itu. Jadi pada dasarnya advokasi kebijakan itu adalah sebuah strategi untuk memastikan adanya jaminan kebijakan yang lebih efektif supaya ada jaminan perlindungan bagi pemenuhan hak-hak rakyat. Contoh dalam hal ini misalnya apa nih? Sebuah kegiatan advokasi dalam hal ini adalah kegiatannya di legislasi dan birokrasi. Targetnya apa? Nah, kita lihat di sini yang menjadi target misalnya pembuatan kebijakan. Kita mau adanya terwujudnya sebuah kebijakan tentang apa misalnya seperti itu ya. Yang kita targetkan apa? Targetnya supaya masyarakat peduli terhadap kebijakan yang akan kita buat ini dan juga mau melakukan tindakan misalnya. Maka yang menjadi outputnya adalah nanti sebuah dukungan. Bisa juga misalnya kegiatan advokasinya adalah berupa sosialisasi atau mobilisasi, ya, menggerakkan masyarakat. Targetnya otomatis adalah masyarakat. Yang ditargetkan apa? Sebuah mobilisasi atau sebuah tindakan bersama-sama untuk mau melakukan sebuah perubahan. Outputnya tentu saja adanya gerakan masyarakat. Nah, jadi dalam hal ini bentuk kegiatan advokasi itu dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat posisi bargaining atau posisi tawar atau yang disebut dengan bargaining position, ya, satu institusi baik itu asosiasi maupun organisasi maupun pemerintah. Ya, nah, ini paling tidak dalam ini kita punya gambaran sebetulnya advokasi itu kita mau ngapain aja. Ya, ada beberapa aksi-aksi yang kita harus lakukan, terutama adalah merumuskan apa sih yang menjadi target, strategi, dan outputnya. Ini penting sekali dalam pembuatan sebuah kebijakan advokasi kebijakan publik. Selanjutnya, pertanyaan yang menjadi dasar sekali dalam permasalahan advokasi ini adalah mengapa advokasi itu penting. Ya, nah pertanyaan ini tentu harus menjadi dasar kita mengenal apa itu advokasi. Contoh kita di sini saya sebutkan beberapa hal poin yang menjadi pentingnya kita melakukan sebuah advokasi. Pertama, dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan isu-isu yang ada di masyarakat. Contoh ya, misalnya pada saat penerapan Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan? Baru-baru ini kan ada undang-undang terbaru tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Karena adanya advokasi misalnya untuk menolak undang-undang tersebut, waktu awal-awal undang-undang tersebut digelontorkan kan banyak masyarakat yang menolak tuh, ya kan, terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Nah, ada sebagian besar kelompok-kelompok masyarakat, LSM yang melakukan advokasi untuk menolak undang-undang tersebut. Maka adanya advokasi ini mendorong masyarakat kemudian untuk mencari tahu, ya kan, apa sih isinya Undang-Undang Cipta Kerja itu, kok
ribut-ribut mempermasalahkan hal itu, ya kan? Nah, ini artinya dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan isu dan isi yang ada di dalam cipta kerja tersebut. Nah, dari kepedulian, dari informasi yang diberikan tersebut, kemudian kan ada dorongan masyarakat untuk tergerak mengikuti. Sebagian buru-buru pada berdemo, itu kan ada unsur yang namanya mobilisasi, menggerakkan kita, demonstrasi, ya, membentuk solidaritas. Nah, advokasi juga di satu sisi membentuk opini publik yang bisa juga menentukan dalam pembuatan sebuah kebijakan. Dari proses adanya misalnya upaya advokasi menolak undang-undang tersebut, itu biasanya dibuatkan statement-statement apa aja alasan menolak, ya kan? Kenapa ditolak? Nah, kemudian mereka memberikan statement alasan. Kemudian dari alasan itu menjadi masukan yang bisa membantu proses pembuatan peraturan. Samping itu banyak hal lain dari pentingnya melakukan advokasi itu. Di antaranya adalah kita bisa membantu penyelesaian sengketa yang terjadi antara orang atau kelompok dan lain sebagainya. Mohon izin sebelumnya ini saya dikasih waktu berapa lama? Ini untuk Bu Tita pada hari ini tuh mengisi 2 sesi, Bu. Jadi sampai jam 3 mungkin. Ya. Jadi oke, berarti nanti kita selebihnya berdiskusi saja ya. Ya, Bu. Baik. Selanjutnya, pertanyaan yang menjadi tidak kalah penting adalah kenapa kita harus melakukan advokasi? Ya kan? Kenapa kita harus mengadvokasi? Nah, karena advokasi ini memberi efek membangun kapasitas diri kita supaya kita bisa membenahi kebaikan terbesar bagi sejumlah orang. Karena seperti halnya yang saya katakan di awal tadi, bahwa advokasi ini menyangkut perjuangan terhadap kepentingan hak dan kepentingan publik. Jadi ketika kita berbicara tentang mengapa kita harus advokasi, maka yang kita perjuangkan ini adalah kebaikan yang terbesar dalam mengupayakan kepentingan hak dan kepentingan orang banyak. Advokasi juga berarti kita turut andil dalam membangun dan mengimplementasikan kebijakan publik, di mana kita menjadi saksi, kemudian merespon atas dampak kebijakan tersebut kepada masyarakat yang kita layani. Nah, jadi kita ini kalau melakukan advokasi sama dengan kita menjadi jembatan antara pembuat kebijakan dengan konstituen atau masyarakatnya. Jadi kita turut membantu menjembatani apa yang menjadi permasalahan masyarakat. Ya, apa yang kita bisa bantu di situ nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, sebagian dari tugas advokasi itu adalah mendidik, membuat kebijakan tentang apa yang terjadi di dalam masyarakat. Bagaimana undang-undang dan kebijakan tertentu itu berdampak pada penyintas masalah. Undang-undang yang seperti apa yang harusnya dibuat, kan seperti itu. Apakah undang-undangnya sudah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, ataukah belum. Itu makanya penting sebuah undang-undang ketika sudah digelontorkan itu harus dilakukan sosialisasi. Supaya apa? Supaya masyarakat mengetahui pertama adanya informasi terkait undang-undang yang baru itu. Yang kedua juga untuk mencari masukan, apakah masih ada yang belum terwakili gitu kan? Apakah masih ada yang belum sempat masuk dalam pembahasan sebelum-sebelumnya gitu ya. Dalam membuat sebuah undang-undang juga mempunyai proses yang cukup panjang, di mana harus ada pembahasan sebelumnya, ada DAM ya, artinya ada semacam
melibatkan banyak stakeholder, banyak komunitas, banyak kepentingan-kepentingan yang berdiskusi bersama-sama merumuskan jalannya sebuah regulasi untuk menjadi sebuah peraturan baku yang disepakati bersama. Kemudian setelah jadi, kita perlu mengadvokasi undang-undang tersebut supaya bisa diterima di masyarakat. Caranya dengan mensosialisasikan undang-undang tersebut, kemudian kita menguji, ya kan, dan menguji apakah undang-undang tersebut sudah sejalan dengan aspirasi masyarakat ataukah masih ada kekurangan-kekurangan yang untuk bisa diperbaiki kembali. Itu pentingnya advokasi. Sebagai contoh misalnya ketika kita bekerja secara sukarela sebagai penyalur dana bansos. Nah, sebagai volunteer di rumah jompo misalnya ya, atau kita sebagai ya volunteer rumah jompo itu kita tugasnya suka membantu orang-orang yang lansia. Atau sebagai pekerja sosial lain lah. Kita di situ tidak hanya membantu melayani klien kita untuk mengarahkan, membimbing dan membina mereka menjadi lebih baik, ya. Tetapi juga gambaran lebih besarnya adalah kita jadi turut membantu mengatasi persoalan ketidakberfungsian sosial di masyarakat. Itu salah satu fungsi mengapa kita harus melakukan advokasi. Itu contohnya ya. Yang paling sederhana sekali di tingkat keluarga juga bisa sih sebetulnya, seperti antara peran kakak dengan adik ya, atau adik satu adik kedua kita menengahi misalnya. Itu juga kita menjadi mengadvokasi adik misalnya kalau misalnya lagi berantem sama kakak untuk supaya jangan berantem misalnya seperti itu juga bentuk-bentuk advokasi di tingkat kecil gitu ya. Contoh lain misalnya dari advokasi ini adalah kenapa kita harus melakukan advokasi, yaitu kita ketika membantu klien atau masyarakat yang terkena kekerasan rumah tangga, misalnya ya ada tetangganya lagi berantem, ya kan, atau ada yang terkena bullying. Nah, peringatan untuk bullying itu sangat kejam. Di tingkat mahasiswa, saya harapkan juga yang namanya bullying itu sudah tidak ada. Karena efeknya itu sangat membahayakan secara psikis, mental, ya, si anak. Begitu juga misalnya kita membantu teman kita yang kasus-kasus seperti trafficking. Tahu nggak trafficking apa? Perdagangan orang, ya kan? Biasanya perempuan, anak, gitu kan. Kemudian juga kejahatan-kejahatan seksual lainnya. Nah, dengan berjalannya waktu, kita turut membantu memperbaiki sistem peraturan kenegaraan. Kalau kita, maksudnya ini contohnya kita terlibat dalam aktivitas sosial tersebut, ya. Nah, jadi dengan begitu kita membantu salah satu membantu tegaknya regulasi yang sudah dijalankan di negara ini yang baru saja direvisikan, itu Undang-Undang TPKS dengan Undang-Undang Nomor 12 kalau tidak salah tahun 2022 baru diresmikan kemarin. Nah, dengan sikap kita yang membantu teman kita menghindari persoalan trafficking, bullying dan lain sebagainya, berarti kita ikut turut membantu menegakkan peraturan dan ketertiban di lingkungan kita. Dengan kata lain, kita bisa menjadi jembatan penting sekali lagi antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Nah, dengan demikian yang menjadi keinginan tahun kita selanjutnya, seiring dengan pertanyaan yang sebelumnya adalah kenapa kita harus melakukan advokasi. Jadi sebetulnya ada berapa jenis advokasi kebijakan itu. Dalam hal ini, pada umumnya advokasi kebijakan seperti kita lihat itu ada 5 jenis ya yang umum, tapi biasanya hanya ada 2 saja yang terdapat atau yang paling banyak terjadi di masyarakat, yaitu advokasi komunitas dan advokasi negara. Tapi kita akan bahas satu-satu tentang jenis advokasi kebijakan ini. Pertama yaitu advokasi individual. Apa sih
advokasi individual, ya kan? Ada advokasi individual, ada advokasi komunitas, ada advokasi kasus, ada advokasi negara, dan ada advokasi hukum. Nah, contoh misalnya terhadap advokasi individual. Advokasi individual itu adalah advokasi diri. Jadi terjadi sama diri kita nih secara personal. Dilakukan pada skala lokal atau personal. Jadi sifatnya sangat pribadi, yang orang lain belum tentu tahu. Tetapi bukan berarti jenis advokasi ini tidak ada. Justru ini banyak. Bahkan misalnya terjadi di kampus-kampus juga. Sebagai contohnya, Bu kasih contoh. Nah, ini dari contoh. Contoh kasus korupsi beasiswa. Ya, ini sering terjadi nih. Solidaritas Advokasi Aceh, misalnya kasus di Aceh ini, di mana ada mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari kampusnya, tapi oleh oknum-oknum tertentu, biaya beasiswanya itu dipotong. Nah, di sini dikatakan dari dia mendapat 35 juta, pemotongannya itu 30 juta. Jadi si anak hanya mendapatkan 5 juta atau cuma 25%-nya saja. Nah, anak kalau dia tidak mengetahui persoalan itu, mungkin dia akan terima saja diperlakukan seperti itu ya. Tetapi kan ini menyangkut keberlangsungan pendidikan dia. Harusnya dia mendapatkan keringanan dalam melanjutkan pendidikan, tetapi oleh karenanya adanya oknum-oknum yang melakukan pemotongan tersebut, ini mengganggu stabilitas pendidikan anak tersebut. Nah, ini perlu dilakukan advokasi. Karena yang terjadi pada anak personal, maka ini disebut sebagai advokasi diri atau personal atau kualifikasi anak ya. Nah, ini contoh advokasi diri. Nah, kemudian kita bersama di sini dalam hal ini ada kelompok solidaritas advokat yang melakukan advokasi untuk membantu menyelamatkan kasus si anak tersebut ya, menyelesaikan kasus anak tersebut. Nah, di sini si anak yang kehilangan hak biaya pendidikannya, ini tentu dia merasa dirugikan. Jadi si layanan advokasi ini berusaha untuk mengembalikan hak pendidikan dan hak pembelajaran mahasiswa itu sehingga keberlangsungan studinya tidak dirugikan. Nah, inilah salah satu contoh kenapa kita harus melakukan advokasi. Selanjutnya, advokasi kasus. Advokasi kasus itu apa? Advokasi kasus itu sebuah advokasi yang dilakukan untuk mendampingi seseorang atau kelompok yang belum bisa membela diri mereka terhadap kasus. Nih, ya, terhadap kasus-kasus tertentu. Kita kalau lihat di Google banyak sekali kasus-kasus tentang kekerasan seksual. Di dalam ini lihat ada kasus kekerasan seksual anak di Depok, ya, atau beberapa kasus yang lain yang sempat viral tentang pemimpin pesantren atau di rumah yatim apa pesantren itu yang kemudian mencabuli anak-anak didiknya sampai berjumlah sekian sampai segala macam itu yang sempat viral ya kan. Itu contoh-contoh seperti itu. Ada juga 2 remaja terlibat kasus kekerasan seksual sampai mencapai 11.952 kasus, banyak sekali. Ini tahun 2022 ya, info yang kita dapat dari Kompas News. Jadi ini dari Kementerian Kemen-PPA, 1 dari 3 perempuan itu mengalami kekerasan seksual atau kekerasan fisik oleh pasangannya dan selain pasangan selama hidupnya. Barangkali ini juga terjadi di antara kalian, Pak adik-adik, para mahasiswa yang menjalin hubungan pacaran atau segala macam ya dengan relasi yang toksik, misalnya seperti itu pernah mendapat perlakuan kekerasan dan sebagainya, itu harus segera dihentikan, ya kan? Nah, kalau kita tidak bisa membela diri kita dan itu menjadi sebuah kasus, nah ini kita bisa segera melaporkan ke pihak yang berwajib untuk kemudian dilakukan sebuah advokasi, kita didampingi
untuk kemudian dibela hak kita gitu kan untuk mendapat keadilan. Nah, pada Januari tahun sampai April 2021 Kemen PPA mencatat ada 2.758 kasus kekerasan terhadap perempuan atau disingkat KTP dengan kasus terbanyak kekerasan fisik sebanyak 1.484. Jadi luar biasa sekali, banyak banget. Jadi jangan dianggap sepele ya, adik-adik sekalian terhadap kasus kekerasan ini. Kalau sekiranya verbal saja itu sudah sebuah bentuk kekerasan, kita harus segera laporkan. Nanti pada prakteknya adik-adik sekalian, mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti workshop ini, barangkali nanti kita bisa mengambil seperti yang Pak Irfan katakan tadi, sampel-sampel atau kegiatan-kegiatan untuk melakukan bentuk-bentuk advokasi seperti apa. Di antaranya kita bisa melakukan ini pendampingan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual misalnya ya, seperti itu. Selain advokasi kasus, ada juga advokasi hukum. Nah, apa itu advokasi hukum? Advokasi hukum itu advokasi oleh lembaga atau ahli hukum yang dilakukan dengan cara memberikan konsultasi, mediasi, negosiasi, serta pendampingan. Pada dasar prinsip advokasinya semua sama, cuman dia melalui jalur hukum, ya, di dalam maupun di luar pengadilan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum. Jadi jalurnya hukum, ya, baik di luar maupun di dalam. Jadi pendampingan dengan lawyer biasanya dengan pengacara. Ya, kasus di sini contohnya adalah Siti Aisyah nih. Dia adalah seorang TKI. Di mana dia mendapat tuduhan atas pembunuhan Kim Jong Nam ya pada tahun 2009 lalu. Mungkin pernah dengar. Nah, karena dia mendapat perlakuan yang tidak adil, TKI ini kemudian ini menjadi sebuah kasus hukum karena dituduhan ya, namanya tuduhan pembunuhan itu kan kasus hukum. Ini kita menjadi sebuah contoh advokasi hukum. Di mana kemudian Siti Aisyah ini dibebaskan atas tuduhan-tuduhan tersebut setelah kemudian dilakukan pendampingan advokasi ya kan. Nah, ini salah satu contohnya. Dari masing-masing contoh tersebut mungkin kita sudah mendapat gambaran ya untuk bisa memilah dan memilih mana yang disebut sebagai contoh advokasi diri, mana contoh advokasi hukum, mana contoh advokasi kasus. Nah, nanti kalau misalnya nanti dilakukan pelatihan seperti yang Pak Ivan katakan tadi, mungkin kita bisa klasifikasi. Kita mau ambil kasus contoh advokasi apa? Apa kasus advokasi diri, apa advokasi kasus, apa advokasi hukum dan lain sebagainya. Ya, bisa kita kategorikan seperti itu. Baik. Selanjutnya, kemudian kita bertanya lagi, sebetulnya dari konsep yang tadi kita katakan terkait advokasi ini, siapa sih yang menjadi pelaku advokasi? Ya, kita sudah bicara banyak tentang kenapa kita harus beradvokasi. Kenapa advokasi itu penting? Nah, sekarang pertanyaannya, siapa sih sebetulnya yang melakukan advokasi itu? Aktor-aktornya siapa saja? Nah, di sini disebutkan bahwa kelompok-kelompok yang bisa melakukan advokasi itu diantaranya adalah LSM, ya kan, atau yang disebut dengan organisasi non pemerintah, komunitas, masyarakat petani, nelayan, organisasi-organisasi masyarakat atau kelompok, ya, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau sudah ada aktor-aktornya yang bisa melakukan advokasi ini, lalu siapa aja sebetulnya yang menjadi sasaran advokasi? Ya kan, sebetulnya siapa sih yang bisa kita advokasi? Ya, nah, jadi kalau kita misalnya kita teraniaya dan kita perlu
diadvokasi atau kita perlu mendapatkan konseling untuk sebuah advokasi, misalnya itu ya, kita harus datang kepada lembaga-lembaga ini untuk mendapatkan dukungan. Nah, ini pelaku advokasi ini tambahin lagi, misalnya itu tadi kelompok-kelompok komunitas-komunitas, LBH juga bisa, ya kan, komunitas hukum dan sebagainya, belum saya sebutkan di sini. Ya. Selain LSM, bisa juga LBH, bisa lembaga hukum dan sebagainya. Ya. Kemudian pertanyaannya adalah selanjutnya, siapa yang menjadi sasarannya? Siapa yang harus kita advokasi? Kalau pelakunya, ya kan, ini kan kita bicara antara komunikan dengan komunikator. Ya, yang kita advokasi ini siapa? Terus siapa targetnya yang mau kita advokasi? Nah, di awal kan sudah dijelaskan tadi, secara umum adalah masyarakat. Tetapi kalau kita kriteriakan yang menjadi sasaran advokasi itu diantaranya adalah yang jelas pertama, ya, dari gambaran-gambar yang tadi sudah saya jelaskan, adalah mereka yang tertindas, ya. Satu. Siapa lagi sasaran advokasi ini? Nah, yang kedua, biasanya kalau yang tertindas itu kan dia tidak berdaya, ya, yang terkena bullying, yang terkena korban-korban kekerasan, gitu kan? Mereka kan nggak berdaya. Bagaimana dia membela dirinya? Yang itu yang perlu kita advokasi, dan mereka itu yang menjadi sasaran advokasi kita. Selain mereka siapa lagi? Itu ada juga kelompok-kelompok yang tertindas, kelompok orang miskin misalnya, kelompok yang tidak mampu, kelas bawah, ya, terus juga atau termasuk kelompok minoritas lah, katakan seperti itu. Nah, biasanya mereka terhadap persoalan finansial dan akses, tidak bisa membela dirinya mereka sendiri. Artinya, ya mereka itu ada kelompok-kelompok yang tertindas, dan kelompok-kelompok bawah tersebut itu bisa menjadi sasaran advokasi kita. Lalu siapa lagi? Nah, ini perlu dicatat ya, siapa yang menjadi sasaran advokasi kita selain tadi orang-orang yang mendapat kekerasan, orang-orang yang mendapat bullying, kemudian kelompok-kelompok tertindas, kelompok kelas bawah, orang miskin, ya, orang-orang minoritas. Siapa lagi selain itu? Banyak diantaranya yang juga memiliki keterbatasan, yaitu kelompok-kelompok difabel. Ya, teman-teman kita yang penyandang cacat biasanya kan suka mendapat bullying, itu juga perlu kita lakukan pembelaan atau advokasi. Dan mereka-mereka inilah yang menjadi sasaran advokasi kita. Di luar itu siapa lagi? Di luar itu jelas yang kita bicarakan tadi antara hak dan kepentingan adalah bicara soal kebijakan. Kebijakan ini yang secara hukum positif menjadi bentuk sasaran utama advokasi terhadap perubahan peraturan atau kebijakan. Dan masih banyak lagi kelompok-kelompok rentan lainnya. Ya, dijelas di situ siapa saja sasaran advokasi kita. Mungkin dari sini barangkali ada yang mau bertanya dulu, boleh kita jawab dulu ya. Saya mau bertanya, Bu. Silahkan. Saya mau bertanya, Bu. Ya. Itu ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadul Huda dari kelas 1A Administrasi Negara. Saya mau bertanya, apa saja sih, Bu, yang perlu diperhatikan dalam melakukan advokasi tersebut, dan bagaimana cara atau strategi komunikasi advokasi kepada orang yang berpendidikan rendah. Pertanyaan saya segitu saja, Bu. Baik, terima kasih. Apa ada yang mau bertanya lagi? Kita kumpulkan dulu. Minimal 3 ya. Bisa, Risma dicatat sudah ya pertanyaannya? Iya, Bu.
Mungkin boleh Ibu jawab dulu atau mungkin ada lagi yang ingin bertanya, bisa ditampung. Ya, silakan yang mau bertanya lagi. Udah ada. Kalau sambil saya jelaskan pertanyaannya bisa diulang. Tadi ada pertanyaan dari Muhammad Nurul Huda, yaitu apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan advokasi tersebut dan bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang memiliki pendidikan yang rendah gitu, terkait advokasi. Bagaimana apa tadi? Jadi bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang memiliki pendidikan rendah terkait advokasi gitu. Yang pertamanya tadi gimana? Yang pertama itu apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan advokasi tersebut? Baik. Apa yang harus diperhatikan sebetulnya pada bab selanjutnya setelah ini baru saya akan menjelaskan apa aja yang harus kita lakukan untuk melakukan sebuah advokasi. Di antaranya kita harus melakukan strategi-strategi tentu kan. Jadi sebelum melakukan advokasi kita harus melakukan banyak strategi, ya. Nggak bisa kita langsung melakukan advokasi begitu aja terus turun ke lapangan dan sebagainya tanpa persiapan, nggak bisa. Semuanya harus dirancang dengan matang. Pertama, yang paling pasti adalah menetapkan tujuan. Apa sih kita melakukan advokasi itu? Tujuannya mau apa nih? Mau merubah apa? Misalkan seperti itu. Goals-nya harus di-setting dulu. Goal setting-nya apa? Lalu kemudian dalam mencapai itu strateginya seperti apa? Kemudian aksi-aksi yang akan kita lakukan apa aja? Tools-nya bagaimana? Ya kan? Perangkatnya apa yang kita butuhkan? Jadi banyak hal sebelum kita melakukan. Nanti kita akan bahas setelah ini kita masuk ke bab pembahasan tentang teknik-teknik melakukan advokasi. Nanti itu akan terjawab, ya. Tetapi untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana kita melakukan komunikasi terhadap orang-orang yang kelompok minoritas. Ya memang kadang-kadang ketika ini kesulitan yang mungkin pernah turun ke lapangan, ya. Orang masyarakat di kelompok menengah bawah, kelompok minoritas memang kadang-kadang agak sulit untuk dilakukan sebuah advokasi. Pertama ada unsur kendalanya kultur, ya, budaya biasanya pada masyarakat yang masih tradisional, orang-orang katakanlah orang-orang kolot, orang-orang desa yang mungkin juga banyak aspek penyebabnya, ya kan, apa pendidikan, apa segala macam, itu kadang-kadang memang terdapat kendala untuk dilakukan advokasi. Kesulitan kita menyampaikan pesan itu memang kita harus punya strategi bagaimana cara menyampaikan pesannya. Pertama tentu saja kita harus mengetahui kulturnya dulu, ya kan, budaya mereka seperti apa. Yang kedua kita harus memahami nilai-nilai yang ada di komunitas itu seperti apa. Jadi kita harus memahami attitude-nya, etikanya, sehingga kalau untuk kita berbicara di kelompok-kelompok yang biasanya kelompok-kelompok minoritas itu sangat sensitif, ya, mudah tersinggung, kemudian wawasannya kurang sehingga lebih cenderung emosional, misalnya seperti itu. Jadi banyak yang belum juga apa-apa sudah menolak, misalnya seperti itu kan. Belum juga tahu ceritanya sudah nolak, misalnya begitu. Itu karena banyak faktor tadi, diantaranya faktor budaya itu tadi. Jadi kita harus menyelami dulu, mengetahui latar belakangnya. Itu nanti kan masuk kepada strategi nanti yang harus kita persiapkan juga, yang kita harus gali sebelum kita masuk untuk melakukan advokasi. Kita harus bahasa zaman now-nya itu profiling, ya kan? Melakukan profiling dulu, mengidentifikasi dulu sebetulnya seperti apa sih ini masyarakatnya yang mau kita advokasi ini. Kalau masyarakatnya minoritas seperti ini, kita harus bagaimana sih cara ngomongnya, ya. Kita harus pelajari dulu itu budayanya, kemudian cara berbicara sama mereka seperti apa, yang jelas menggunakan bahasa yang sangat sederhana sekali, yang mudah dimengerti, ya kan, yang mudah dimengerti dan dipahami, yang
yang perlu disampaikan sekali adalah tujuan utamanya. Goalsnya kita misalnya kita mau melakukan perubahan ini untuk kepentingan siapa. Kalau memang biasanya ini kalau menyangkut advokasi ke masyarakat itu menyangkut kepentingan tadi, hak dan kepentingan. Maka itu yang harus kita bawa, ya, yang harus kita angkat atau harus kita jadikan dasar untuk berbicara. Kita sentuh bagian hak dan kepentingan mereka, bahwa Bapak Ibu yang kita mau advokasi ini adalah untuk membantu, ya kan, untuk membantu menyelesaikan atau merubah hak dan kepentingan Bapak Ibu buat kepentingannya Bapak Ibu, misalnya seperti itu. Jadi kita harus melakukan perubahan ini nih Bapak Ibu. Kalau tidak, kepentingan Bapak Ibu nanti akan dirugikan atau segala macam. Jadi kita harus menyampaikan dengan bahasa yang paling sederhana sekali, tetapi goals-nya itu yang harus disampaikan dahulu supaya mereka paham bahwa tujuan kita melakukan perubahan ini adalah untuk membela kepentingan mereka. Kan seperti itu. Kalau dasar intinya, tujuan utamanya sudah disampaikan, biasanya mereka baru mau terbuka. Tapi memang pada dasarnya kebanyakan pengalaman saya juga di lapangan, kalau misalnya kita tiba-tiba datang tanpa bahasa kasarnya kulonuwon, ya, dengan istilahnya memperkenalkan kita siapa, kemudian tujuan kita datang mau apa, mereka akan sangat defensif, ya, mereka akan sangat defensif, mereka akan rejected, menolak gitu, padahal belum apa-apa, ya. Termasuk dengan misalnya kebudayaan atau ada teknologi baru yang dianggapnya sebagai apa, pasti akan nolak. Karena apa? Karena mereka karena itu tadi persoalan komunikasi yang harus kita bangun dengan sangat hati-hati, ya. Itu salah satu caranya. Yang paling penting harus digarisbawahi adalah kita menyampaikan dulu tujuan besarnya kita mau melakukan advokasi dan harus menyentuh keinginan atau kepentingan dan haknya mereka. Kalau kepentingan dan haknya mereka kita sentuh maksudnya kita perjuangkan, tentunya itu akan mereka akan mulai terbuka. Biasanya seperti itu pengalamannya, ya. Oke. Siapa tadi yang bertanya? Muhammad Nurul Huda. Bagaimana Saudara Muhammad Nurul Huda? Apakah jawabannya? Iya, Bu. Makasih, Bu, atas jawabannya. Silakan yang lain yang mau bertanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Lanjut, Bu. Lanjut. Oke, baik, kita lanjut. Oke, selanjutnya itu kalau kita sudah mengetahui siapa pelaku advokasi atau aktornya melakukan advokasi, kemudian siapa sasarannya kita sudah jelaskan. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apa sih tujuan advokasi yang hendak kita capai? Nah, ini ya, masih menyangkut pertanyaan tadi. Apa sih tujuan advokasi yang mau kita capai? Ya, intinya dari kita melakukan advokasi ini sebetulnya apa? Nah, pada dasarnya tujuan kita melakukan advokasi itu sebagai sebuah proses yang ingin kita ada perubahan. Tujuan melakukan advokasi tentu melakukan sebuah perubahan, kan gitu, mengadvokasi untuk mengubah, ya kan, baik itu sikap, baik itu tindakan, kebijakan, terutama ya kebijakan, perundangan, peraturan dan sebagainya, dengan mempengaruhi orang dan organisasi yang memiliki kekuasaan, yang memiliki sistem maupun yang tingkat yang berbeda untuk kebaikan masyarakat yang terkena dampak oleh isu tersebut. Nah, jadi tujuannya sekali lagi, tujuan kita melakukan advokasi ini adalah satu untuk melakukan
melakukan perubahan sikap, perubahan tindakan, perubahan kebijakan, peraturan dan lain sebagainya dengan mempengaruhi, ya kan, dengan cara mempengaruhi badan, organisasi, sistem maupun aktor-aktor tertentu, gitu kan, yang memiliki kekuasaan, yang tersistem dan lain sebagainya untuk kebaikan masyarakat yang terdampak dengan isu-isu tersebut yang ada tersebut itu. Misalnya kita melakukan perbaikan substansi terhadap kebijakan. Tadi yang sudah disebutkan contohnya RUU Cipta Kerja, ya kan? Wah, masih ada yang kurang nih, misalnya kenapa ibu yang hamil nggak boleh cuti atau cutinya kelamaan atau segala macam. Atau yang umum sekali dikatakan misalnya kenapa buruh cuman harus bekerja selama 2 tahun aja, setelah 2 tahun kemudian harus ngulang lagi dari nol lagi. Nah, kenapa nggak ada sistem mendapat pesangon seperti itu dan sebagainya, ya itu misalnya hal-hal krusial tersebut kita upayakan untuk dilakukan perubahan dan itu yang kita perlu advokasi. Nah, atau misalnya lagi melakukan perbaikan proses penyusunan dan keputusan kebijakan. Nah, itu juga sama ya, penyebutan, tapi berupa keputusan-keputusannya yang kalau sudah jadi kita rubah. Atau misalnya kita mendorong perubahan persepsi sikap masyarakat atas kebijakan. Misalnya masyarakat banyak yang pro nih terhadap undang-undang Cipta Kerja misalnya. Terus kita merasa tidak setuju. Nah, itu kan persepsinya yang berbeda nih antara yang setuju dengan tidak setuju. Ya, kita melakukan advokasi. Kita harus menyertakan kenapa alasan kita tidak setuju. Seperti itu. Ya kan? Dan kita tidak bisa bekerja sendiri juga. Kita harus menggerakkan massa, memobilisasi. Nah, salah satu yang dilakukan oleh teman-teman kita pada saat advokasi kebijakan RUU Cipta Kerja itu dengan berdemonstrasi. Ya. Kemudian mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan misalnya, itu juga bisa. Jadi tujuan advokasinya untuk perubahan kebijakan. Biasanya seperti itu ya, kita melakukan advokasi untuk mengupayakan perubahan-perubahan dalam kebijakan. Kamu misalnya di tataran kampus ingin merubah kebijakan kampus, bisa. Nanti kita uji coba seperti itu. Kalau misalnya kampus bersedia untuk kita advokasi, gitu kan? Apa yang misalnya teman-teman atau ada mahasiswa ini punya gagasan atau punya isu-isu yang terkait dengan kampus Universitas Islam Syekh Yusuf ini yang mau dilakukan perubahan, itu bisa ya, dengan belajar kita mengadvokasi diri di situ ya, memobilisasi, tapi tetap nanti langkah-langkahnya harus diikuti. Artinya kita melakukan strategi yang jelas, merumuskan dulu isunya apa yang mau kita jadikan isu untuk diadvokasi. Misalnya mengadvokasi supaya UNIS mengeluarkan kebijakan beasiswa bagi mahasiswa yang IP-nya tinggi atau bagus dan sebagainya, dengan nilai yang dengan fasilitas yang bagus dan sebagainya, misalnya seperti itu ya. Nah, kita bisa melakukan advokasi seperti itu. Atau misalnya menuntut UNIS untuk membuat kebijakan bagi mahasiswa yang berprestasi, misalnya seperti itu, untuk atau yang aktif di luar kampus, baik dengar-dengar kayak kemarin tuh ada yang ikut Pemprov, apa ya, organisasi apa, ikut kejuaraan dan sebagainya, itu mendapat fasilitas misalnya dari kampus, mungkin di kampus belum ada kebijakannya, kita advokasi mengupayakan supaya kampus ini punya ada aturan yang bisa memfasilitasi fasilitas seperti itu bisa seperti itu ya. Bagaimana caranya? Nah, nanti yang jelas dari tujuan advokasi yang Anda capai ini diantaranya adalah satu, komitmen politis. Nah, jadi ada komitmen. Jadi para pembuat kebijakan di tingkat struktural terhadap persoalan yang 7 ini, kita tujuannya adalah mencapai sebuah komitmen politis. Ya. Kedua adalah mendapat dukungan kebijakan. Nah, ini dukungan yang diberikan oleh pembuat kebijakan, pemimpin institusi ataupun segala macam instansi terkait ini dalam rangka mewujudkan sasarannya. Yang ketiga adalah dukungan sistem. Jadi sistem kerja yang mendukung baik dalam pelayanan dan informasi disediakan terhadap sasaran yang dikehendaki. Jadi 3 hal ini aja sebetulnya sudah sangat menjadi faktor utama
utama yang menjadi tujuan kenapa kita harus mencapai sebuah tujuan advokasi. Di antaranya yang otomatis kita harus ada dukungan sistem, dukungan kebijakan. Seperti tadi contohnya ya, misalnya kita mau melakukan perubahan peraturan di UNIS tentang kebijakan beasiswa, yaitu tujuan yang dicapainya apa? Ya kita supaya sistem di UNIS ini mendukung, gitu kan? Baik dari dosen-dosen, dari lembaga-lembaga yang ada di aktivitas akademika mendukung, ya kan? Kemudian kampus mengeluarkan kebijakan, jadi kan ada juga berupa namanya dukungan kebijakan, seperti itu kan? Dan komitmen, ya mengenai komitmen untuk menjalankannya. Nah, ini 3 unsur pentingnya. Jadi intinya penerimaan sosial dari masyarakat terhadap program atau agenda yang disasarkan kepada mereka itu terpenuhi. Nah, itu tujuan utamanya dari sebuah advokasi ini, ya. Nah, paham ya? Mudah-mudahan sampai sini paham ya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, sekarang, nah ini masih pemanasan nih. Baru kita masuk. Jadi sebetulnya bagaimana bentuk-bentuk advokasi itu yang mau kita lakukan? Banyak. Dari tadi kita panjang lebar melakukan pemanasan bicara soal tujuan advokasi dan sebagainya, sampailah kita kepada bentuk-bentuk advokasi apa aja yang bisa kita lakukan. Beberapa hal udah saya sebutkan tadi, melakukan sosialisasi, melakukan mobilisasi, ya kan? Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini bentuk-bentuk advokasi kebijakan. Kita masuk ke inti materi sebetulnya. Kalau kita lihat secara garis besar, bentuk advokasi kebijakan itu ada 2 macam. Baik, ada 2 macam itu, ada 2 macam yang terlitigasi dan yang non-litigasi. Maksudnya apa litigasi ini? Yaitu melakukan advokasi dalam rangka penyelesaian perkaranya melalui jalur hukum, pengadilan, dan penegakan hukum. Nah, itu artinya kita melakukan advokasi dalam bentuk litigasi. Disebutnya litigasi ya. Ada juga yang non litigasi. Nah, ini macam-macamnya nih bentuk advokasi kebijakan ini. Nah, bantuan hukum ini, penyuluhan hukum, pemberdayaan hukum ini masuk dalam konteks penyelesaian perkara melalui jalur hukum. Ini maksudnya ke jenis litigasi. Nah, yang non litigasi sebaliknya. Non litigasi itu merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan oleh lembaga, perorangan, dan lain sebagainya berupa pendampingan terhadap sebuah masalah. Nah, ini misalnya ini nih kasusnya nih, bentuknya pendampingan masyarakat, advokasi keundangan dan kebijakan, ya kan, sosialisasi yang tadi disebutkan itu tadi. Nah, itu yang non litigasi. Jadi bentuknya secara keseluruhan seperti ini, ya. Nah, ini perlu dicatat atau dicatat bolehlah ya, yang menjadi bentuk-bentuk sosialisasi kebijakan. Contohnya seperti apa? Kita lihat contohnya. Nah, ini saya kutip dari sumber Solidaritas.net. Kelihatan ya? Nah, ini contoh bagaimana bentuk-bentuk advokasi non-litigasi dan litigasi. Ini contohnya diambil dari misalnya penyelesaian sengketa perburuhan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Bagaimana nih? Biasanya memang gitu kalau penyelesaian sengketa itu bicara advokasi biasanya terkait dengan hal-hal yang berbau sengketa ya. Nah, ini bagaimana nih? Kalau cara non litigasi ini non-litigasi itu kita melakukan kesepakatan penyelesaian secara mufakat antara pekerja dengan pengusaha, misalnya damai, kita damai aja dengan melakukan kesepakatan. Oke, poin-poin yang disepakatinya apa? Ya, ini A, harus dapat pesangon, B, jaminan kesehatan, C, dan sebagainya. Disepakati, selesai. Nah, itu yang disebut dengan penyelesaian secara non-litigasi. Ya. Tetapi kalau misalnya ternyata tidak ditemukan kesepakatannya tidak tercapai, bahwa biasanya kan begitu tuh alot ya, terjadi tawar-menawar antara karyawan dengan pengusahanya ya, pemilik perusahaan misalnya. Perusahaannya pengennya setiap 2 tahun
dilakukan pemecatan supaya dia nggak bayar pesangon misalnya. Si burunya nggak bisa, udah merasa kerja nggak boleh ada pelatihan itu, dan itu ngotot. Akhirnya tidak ditemukan sebuah kesepakatan. Nah, itu kemudian kita melakukan mediasi atau kemudian konsiliasi atau sebutannya arbitrase yang judul-judulnya adalah menengahi persoalan melalui jalur hukum. Nah, karena tidak terjadi kesepakatan, maka penyelesaiannya dengan jalur hukum. Nah, itu disebut dengan advokasi litigasi. Bawalah kemudian ke ranah hukum dan pengadilan. Paham ya sampai sini? Oke, lanjut. Nah, secara umum ini bentuknya. Nah ya, ada kalau yang disebut bentuk advokasi secara umumnya ini, yang litigasi ini, misalnya pada proses legislasi dan jurisdiksi, ya, pembuatan legal drafting, counter draft, judicial review yang berbau-bau hukum, biasanya memerlukan penyelesaian secara litigasi, karena dia perlu keabsahan secara hukum, ya kan? Ada juga misalnya dalam proses politik dan birokrasi, bentuk advokasinya ini lobby, negosiasi, mediasi, kolaborasi, ya. Nah, ini biasanya terjadi di dalam ranah tata laksana hukum. Nah, yang ketiga, proses sosialisasi dan mobilisasi. Nah, ketika misalnya proses lobby gagal, proses legislasi gagal, nah, kemudian melakukan proses mobilisasi. Nah, dengan cara kampanye, demonstrasi, unjuk rasa, mogok, melakukan boykot, ya, atau lain sebagainya seperti yang disebutkan sini. Itu biasanya berlaku dalam ranah budaya hukum. Yang ketiga-tiganya ini dalam rangka pembentukan perubahan kebijakan publik. Nah, ini adalah bentuk advokasinya yang dilakukan, ya, litigasi, lobby dan sebagainya. Ini dalam ranah-ranahnya nih, baik dalam ranah legislatif, ranah hukum, ranah politik, dan ranah sosial. Oke, barangkali kalau misalnya di tengah saya menjelaskan ada yang ingin bertanya, silakan disela saja ya. Tidak ada masalah, ya, nanti dimediasi sama Mbak Risma itu, ya. Barangkali misalnya Bu kecepatan atau Bu ulangi lagi atau Bu saya bertanya, silakan aja ya. Karena saya tidak bisa melihat pesertanya. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk nih ke pertanyaan tadi tentang terkait dengan teknik dan strategi advokasi. Nah, pertanyaan tadi temannya itu, bagaimana sih kita melakukan advokasi itu? Ya, kita perlu strategi. Nah, strateginya itu menurut Lui ini kita bisa lakukan melalui media, pengadilan, jejaring, legislasi, undang ini cara-cara ini toolsnya ya, atau jalur-jalur kita melakukan advokasi. Jadi strategi kita melakukan advokasi bisa melalui jalur media, medsos, TikTok, Facebook, Instagram, misalnya kan. Mungkin kemarin juga sudah dijelaskan sama Pak Eko ya, jalur-jalur kita bisa melakukan advokasi. Nah, kemudian ada jalur pengadilan, itu yang disebut dengan litigasi tadi, ada kemudian menggunakan jejaring, ya kan, kemudian advokasi melalui undangan, peraturan, dan sebagainya. Nah, beberapa strategi advokasi ini yang kita bisa baca di sini ya, bisa berupa bentuknya pendidikan masyarakat, pengorganisasian, bentuknya aksi massa, kampanye, riset, mediasi, press release, konferensi pers, lobby, policy paper, dan lain sebagainya. Ini bentuk-bentuk strategi yang bisa kita lakukan untuk melakukan sebuah advokasi. Nah, kita akan bahas satu-satu misalnya. Nah, dalam hal ini, konferensi pers. Apa sih konferensi pers? Apa sih konferensi? Ini salah satu
ini bentuk-bentuk advokasi itu kan melakukan konferensi pers ya. Nah, bedanya apa konferensi pers dengan press release? Kan ada juga tuh. Nanti kalau tidak salah, mana ya? Nah, nih tekniknya melakukan advokasi nih. Ada melobi, ada melakukan seminar, ada debat, ada dialog, ada negosiasi, petisi, mobilisasi tadi sudah dijelaskan. Ada konferensi pers, ada wisata pers, ya banyak sekali metode, teknik-teknik melakukan advokasi. Nah, kembali ke yang tadi, apa sih itu yang disebut dengan konferensi pers? Nah, ini sebuah bentuk pertemuan singkat dengan sejumlah wartawan media massa yang diundang untuk menjelaskan suatu isu penting yang perlu diketahui oleh masyarakat. Konferensi pers sebaiknya dilakukan secara cepat, maksudnya dalam waktu pendek gitu ya, didahului dengan penjelasan singkat dan diikuti dengan tanya jawab. Nah, biasanya pada momen-momen apa kita harus melakukan konferensi pers? Mungkin kalian sudah pada tahu juga kalau kasus yang paling banyak terjadi misalnya kalau di gosip-gosip ya, di dunia entertain dia kan artis ini melakukan konferensi pers atau ya kan seperti itu, apa segala macam itu untuk mengklarifikasi persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Biasanya itu perlu dilakukan konferensi pers itu supaya untuk penyampaian informasi secara resmi dan cepat, ya kan, ditemukan langsung media massanya ini, wartawan-wartawannya, supaya informasinya dapat selesai hari itu juga, terkonfirmasi selesai. Nah, ini contohnya, misalnya ini ada press conference-nya pada waktu pemilu dilakukan press conference ya, atau ini intensifikasi pengawasan pangan segala macam, ini contoh-contoh konferensi pers. Lalu bedanya apa konferensi pers dengan press release? Nah, press release juga menjadi salah satu bentuk melakukan advokasi. Nah ini contoh press release. Nah, ini waktu itu masih terkena pandemi COVID, ya, kemudian adalah kita kena PSBB, jadi makan di tempat sementara ditutup. Nah, McDonald's sebagai perusahaan makanan fast food terbesar di Indonesia ini kemudian membuat sebuah press release, pengumuman penting, ya, ibarat katanya ya, untuk menginformasikan untuk wilayah Jawa dan Bali makanan ditutup sementara, jadi semuanya harus drive-thru atau take away atau delivery, hal-hal yang menghindari kontak tatap muka atau segala macam saat itu ya, judulnya GoFood lah istilahnya bahasa sekarang ya. Nah, itu informasinya dilakukan dengan press release, ini contohnya, dan kemudian disebarkan di media-media massa itu ya. Lalu bedanya ke bentuk yang lain apa dari advokasi kebijakan ini? Itu policy paper. Nah, satu lagi ini contohnya adalah policy paper. Nah, ini 3 hal yang berbeda ya. Ada konferensi pers, ada press release, ada policy paper. Ini contoh policy paper nih. Anak pekerja migran yang hilang dalam kebijakan perlindungan pekerja migran di Indonesia. Nah, ini dijelaskan dalam sebuah bentuk policy brief. Policy itu kebijakan, brief itu singkat. Jadi pemberitahuan secara singkat terkait dengan kebijakan misalnya, atau bahasa resminya adalah risalah kebijakan yang menguraikan tentang informasi atau dasar-dasar rasional terkait sebuah alternatif kebijakan atau rangkaian tindakan dalam sebuah kebijakan. Misalnya ini kasusnya adalah kebijakan perlindungan pekerja migran di Indonesia. Di sini kasusnya ada anak pekerja migran yang hilang. Nah, bagaimana itu tindakannya yang harus dilakukan ketika ada anak pekerja migran yang hilang? Nah, ini kemudian dibuat sebuah policy brief
yang menjelaskan aturannya tuh seperti apa kalau ada kasus pekerja migran yang hilang. Nah, itu dijelaskan dalam bentuk policy paper. Ya. Atau policy brief seperti itu. Oke. Selanjutnya, bagaimana melakukan strategi advokasi? Nah, ini lupa nih nomornya. Sebetulnya advokasi itu kita bisa lakukan, kategorikan ke dalam beberapa kelompok. Tergantung mau yang ditonjolkan apa, yang fisiknya atau non fisiknya. Nah, ini ada yang disebut dengan advokasi dengan kekerasan, violence or non violence. Ya, advokasi dengan kekerasan, misalnya mengancam-ngancam atau demo-demo ya, yang bisa seperti itu ya. Yang mau ditonjolkan apa, itu tergantung nih jenis-jenis advokat, strateginya mau seperti apa nih kita melakukan advokasi. Mau pakai kekerasan atau mau non kekerasan, mau yang sedikit-sedikit mengancam atau gimana, seperti itu ya. Yang kedua, berdasarkan pendekatan pada pengambilan keputusan. Nih, misalnya strateginya mau yang konfrontatif, apa yang mau kooperatif. Maksudnya strategi kita bisa membicarakan baik-baik, bekerja sama, itu kooperatif. Apakah yang konfrontatif, yang kita memang dikonfrontasi aja, seperti itu, dan ada keputusannya. Nah, ini strateginya kita mau ambil apa, seperti apa, seperti itu ya. Atau berdasarkan aktivitas pekerja advokasi. Ini advokasi biasanya kan kerjanya proaktif, bagaimana dia mempengaruhi kebijakan, dan advokasi ada juga yang bersifat reaktif. Jadi menanggapi tadi pengaruhan dari kebijakan itu yang sudah ditetapkan secara hukum. Jadi advokasi ada yang proaktif, ada juga yang reaktif, kan? Mempengaruhi dari proses mempengaruhi kebijakannya. Nah, kemudian dari strategi-strategi ini kita mau, jadi tahapan untuk kita melakukan advokasi itu kita harus pikirkan ini teknik-tekniknya nih sebelum melakukan advokasi. Kita mau pakai cara apa? Seperti itu kan ya. Apakah yang ditonjolkannya itu pengambil itunya yang sangat metode yang kooperatifnya kah, ataukah yang pakai kekerasan kah, ataukah yang seperti apa. Kemudian bagaimana pendekatannya. Nah, dari sisi aspek pendekatan juga harus dilihat, kita mau dari akar rumput melakukan perubahannya, dari kelompok masyarakat kelas bawah misalnya, strateginya dimulai dari situ melakukan advokasinya. Atau juga kita langsung dari pembuat kebijakan di top down, di posisi di tingkat penguasa misalnya. Bisa, itu advokasi yang selama ini umumnya dilakukan oleh kelompok-kelompok LSM misalnya terhadap misalnya itu tadi yang kekerasan seksual segala macam, itu kelompok-kelompok LSM gender dan sebagainya itu biasa melakukan pendekatan secara top down langsung dengan elit-elit kekuasaan gitu ya. Tetapi sisi lain juga dia melakukan advokasi di tingkat grassroots atau mau kombinasi antara grassroots dengan top down. Itu sebuah strategi juga ya terhadap pendekatan apa yang mau kita ambil lakukan advokasi. Jadi kemudian kalau ditanya, jadi model advokasinya itu seperti apa? Itu kita tidak bisa definisikan harus yang seperti ini enggak, karena banyak caranya, banyak tekniknya, pendekatannya beda-beda. Jadi contoh di sini ya, misalnya kita mengambil strategi X. Ya, strateginya strategi X misalnya. Lalu pendekatan Y. Kita pendekatannya mau dari grassroots. Strategi kita mau demonstrasi atau mobilisasi massa. Ditambah lagi jenis advokasi mau kayak gimana, mau violence atau non violence atau kayak gimana, itu macam-macam kan. Nah, itu kalau kita kombinasikan antara strategi dengan pendekatan, dengan jenis, dengan toolsnya, perangkatnya, dengan caranya dan sebagainya, itu akan menjadi sebuah model advokasi tersendiri. Tapi kalau misalnya kita definisikan secara khusus, itu berbeda-beda nanti, tergantung dari pendekatan yang kita ambil, tergantung dari strategi yang kita pakai, tergantung dari jenisnya dan sebagainya. Ya, jadi kalau untuk bicara soal model advokasi, kita tidak bisa tidak ada penjelasan secara definitif. Jadi tergantung pendekatannya apa yang mau kita pakai, tergantung strateginya apa yang kita mau ambil, seperti itu. Ya.
Oke, sampai sini barangkali ada yang mau bertanya lagi? Mungkin untuk para hadirin, jika ada yang ingin bertanya, boleh dipersilakan. Punya sedikit istirahat, bisa minum. Ayo silakan yang mau Ibu rasa menjelaskan cukup clear, mungkin udah jelas atau gimana nggak jelas, silakan ya. Ada yang bertanya silakan. Ada breaknya nggak atau langsung terus aja? Boleh Ibu, jika Ibu ingin istirahat sebentar. Bisa ya? Bisa. Tapi nggak usah istirahat deh, biar kita cepat selesai saja. Mungkin bisa, biar bisa selesai sebelum waktunya, lebih enak. Tapi kalau enak lagi kalau kita bisa sambil diskusi. Ayo dipersilakan untuk yang mau bertanya, mau tahu dan sebagainya, silakan. Soalnya nanti pada finalnya nanti kita akan belajar bagaimana cara mengadvokasi. Nah, dari situ kita nanti harus mencari isu dulu apa yang mau kita advokasi nih. Nah, mencari isu aja tidak mudah loh, dikasih dulu. Kita punya isu apa? Yang mau kita advokasi apa? Itu harus kita identifikasi, harus kita lihat, tunggu supaya keluarannya, outputnya nanti jelas menjadi sebuah perubahan yang benar-benar merubah gitu kan, yang lebih baik seperti itu. Jadi diharapkan adik-adik mahasiswa ini bertanya supaya nanti ketika kita kasih prakteknya bisa paham apa yang mau dilakukan, kan? Gagasan-gagasan apa yang mau dilakukan untuk dijadikan sebuah advokasi. Gitu. Sebentar ya. Oke, kalau misalnya pada aspek model sudah paham, kita lanjut lagi. Nah ini tadi menindaklanjuti terkait dengan jenis advokasi, baik ada advokasi yang bersifat proaktif. Proaktif itu nih contohnya kita melakukan lobby, melakukan dengar pendapat atau yang disebut hearing, itu proaktif. Kita melobi, melakukan pendekatan, bagaimana caranya supaya apa yang kita advokasikan bisa disetujui. Misalnya kita melobi, siapa yang kita lobi? Ya pihak-pihak terkait dengan apa yang kita, dengan kepentingan kita yang kita lobi. Lalu kita juga melakukan dengar pendapat, ngumpulin orang, berdiskusi, melakukan FGD dan lain sebagainya, atau berkampanye. Nah ini yang proaktif, jadi kita yang melakukan dahulu gitu. Atau bisa juga dengan pendekatan yang reaktif. Reaktif itu apa ya? Reaktif itu muncul dari statement yang sudah ada baru kita bereaksi kan gitu. Jadi undang-undangnya sudah keluar dan kita tidak setuju, jadi kita melakukan reaksi. Reaksinya bisa dengan melakukan demonstrasi. Nah, legal standing nih yang litigasi tadi dengan cara menuntut secara hukum misalnya. Atau class action sini ya, boykot. Nah, tahu kan beberapa peristiwa kita pernah juga ada dengan melakukan boykot. Boykot terakhir boykot terhadap apa ya? Isu-isu boykot banyak tuh. Isu kita memboykot, jangan pakai produknya si A, boykot. Jangan karena si A itu misalnya apa gitu kan ada tuh. Nah, itu bentuk-bentuk yang reaktif gitu. Ada juga yang paling
reaktif dari kesemuanya adalah melakukan revolusi. Karena ini udah paling dasar nih, perubahan yang sangat fatal, besar, masif, dengan melakukan sebuah revolusi. Oke, selanjutnya dari aspek kita melakukan advokasi, sebelum kita melakukan advokasi, menentukan strategi, teknik dan sebagainya, dan cara-cara yang kita lakukan, diantaranya yang paling banyak adalah melakukan lobby dan negosiasi. Ya, ini diantara ini jenis atau bentuk-bentuk advokasi yang dapat kita lakukan, biasanya ya kita di tahap aksi itu melakukan melobi dan bernegosiasi. Ini dua hal yang tidak lepas dari aspek yang tidak pernah lepas dari sebuah tindakan advokasi. Di advokasi ini bentuk aktivitasnya kita melakukan advokasi. Ya, bentuk aktivitasnya. Lobby itu caranya. Kita melakukan cara mengadvokasi itu dengan cara melobi, caranya. Negosiasi itu bentuk komunikasi. Jadi kalian harus bisa membedakan ya kan, antara lobby dengan negosiasi. Itu beda. Ya. Kalau lobby, apa sih lobby? Ya, lobby itu upaya untuk melobi ya kan, mendorong supaya meloloskan suatu tujuan tertentu, mempengaruhi elit, pejabat, penguasa dan lain sebagainya itu sebelum kebijakan diputuskan. Kita lobby, ya, nego. Nah, di lobby dengan di nego mirip-mirip ya. Kita melakukan lobby, kita satu sisi bernego juga, tapi sebetulnya dua hal yang beda. Nah, caranya supaya tuntutan kita dipenuhi, supaya kita bisa ketemu atau supaya kita bisa didengar, kita melakukan lobby. Tindakan awalnya itu kan, kalau kita tidak bisa bernegosiasi kalau misalnya lobby kita ditolak, ya kan, kita awalnya melakukan lobby dulu supaya mereka mau menerima kita. Sebelum bernegosiasi, kita melakukan lobbying dulu dengan pihak-pihak penguasa nih, misalnya kita mau mengemukakan advokasi kita melobi dulu supaya mereka mau menerima kita, mau mendengar kita dulu. Kita lakukan lobby dulu. Ketika lobby diterima dan kita mengusulkan perubahan-perubahan kita, dan mereka misalnya sepakat atau tidak sepakat, baru di situ kemudian ada negosiasi. Nah, negosiasi ini komunikasi persuasifnya, yang disebut bentuk komunikasi persuasifnya ini disebut negosiasi. Jadi lobbying itu tahap awalnya ya, sebelum kebijakannya diputuskan. Jadi lobby itu sebuah usaha yang dilakukan untuk dapat mempengaruhi pihak-pihak tertentu dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Maka itu advokasi akan berjalan sesuai keinginan apabila di dalamnya itu terdapat usaha-usaha untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan dengan cara melobi atau bernegosiasi ketika banyak penolakan atas kebijakan yang dilakukan. Nah, sedangkan negosiasi itu teknik advokasi dalam rangka untuk menghasilkan kesepakatannya. Ya, dalam hal ini pihak-pihak yang bernegosiasi sadar. Ya, sebentar. Jadi negosiasi itu dia pihak-pihak yang mereka menyadari ada hal-hal tertentu yang perlu diamankan, perlu kepentingan ini diselamatkan, perlu kepentingan ini diupayakan untuk tersalurkan seperti itu ya. Jadi perlu negosiasi. Gimana caranya supaya apa yang kita inginkan terhadap perubahan itu bisa diterima sama pejabat penguasa itu atau disebutnya pembuat keputusan ya, supaya diterima, kita nego, bargaining
apa aja yang kita bisa usulkan, bagaimana caranya supaya bisa dimuluskan, bagaimana caranya supaya bisa apa yang menjadi usulan kita lolos. Ya, itu kita melakukan negosiasi. Kurang-kurang kalau istilah pasar kita melakukan tawar menawar lah, seperti itu ya. Kalau kita jual beli itu kita melakukan tawar menawar. Ya. Tapi ini kebijakan pabrik, kita debutnya melakukan negosiasi. Seperti itu. Nah, sebetulnya sama juga dalam konteks negosiasi juga kita ada juga bahasa tawar menawar, karena di situ kan kita mempropos, mengusulkan usulan yang memang kita inginkan lolos untuk bisa dijadikan perubahan. Ketika mempropos itu tentunya ada bargaining, ada tawar menawar, apa yang bisa diloloskan, apa yang tidak bisa diloloskan, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dirubah supaya bisa diterima dan lain sebagainya. Jadi ada proses dialog di dalamnya. Ya, nah ini satu lagi, ada proses dialog di dalamnya. Ya. Jadi di dalam negosiasi itu maka diperlukan skill juga, skill orang yang bisa melakukan tawar menawar supaya lolos. Maka dikenal ada film-film atau judulnya orang yang pintar-pintar melakukan negosiasi atau yang disebut dengan negosiator. Ya, orang-orang yang pintar melakukan negosiasi. Mereka ini dalam sebuah kegiatan advokasi memiliki peran yang sangat penting. Lobbying atau negosiator ini punya peran yang sangat penting. Karena peran mereka lah keberhasilan sebuah usulan yang kita propose itu diterima atau tidak atas kelincahan mereka ini bekerja. Jadi mereka punya peran penting, si negosiator ini. Jadi mereka harus dibekali dengan skill, kepandaian untuk bisa melobi. Terus pintar berkomunikasi, pintar menyampaikan keinginan. Nah, kalau tidak seperti itu mungkin kalau kita gagap-gagap atau kita tidak bisa menyampaikan apa yang dimaksud, mungkin akan gagal lobbynya, negosiasinya akan gagal. Aspirasi tidak tersampaikan, advokasi tidak berjalan. Jadi skill orang bernegosiasi ini menjadi kunci keberhasilan dari advokasi. Ada juga yang disebut dengan petisi. Nah, kalau misalnya dalam konteks di luar dari melakukan negosiasi tidak berhasil, lebih tidak berhasil, kita juga bisa melakukan sebuah petisi atau resolusi yang merupakan salah satu dari teknik atau metode advokasi ini juga, yaitu membuat pernyataan secara tertulis. Ya, ditulis mirip-mirip dengan policy brief ya, mirip-mirip dengan policy brief itu, tapi dalamnya bukan kebijakan, hanya sebuah pernyataan yang menghasil apa yang kita inginkan dikeluarkan dalam bentuk pernyataan petisi. Misalnya pernyataan sikap atau ikrar, janji itu bisa dalam bentuk petisi ya. Fatwa dan sebagainya itu bisa merupakan bentuk-bentuk, misalnya kita melakukan petisi ya, kita ikrar misalnya, atau biasanya paling sering sekali dari petisi itu pernyataan sikap menolak terhadap undang-undang, sikap menolak terhadap adanya kebijakan A, B, C, D dan lain sebagainya, seperti itu ya. Itu kita namanya melakukan petisi. Jadi dari konteks lobby dan negosiasi ini, ya, dalam sebuah konteks administrasi ini dikatakan semua lobby itu adalah advokasi. Tetapi tidak semua advokasi lobby. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya proses lobby dalam sebuah advokasi. Kita melakukan lobby sama dengan kita mengadvokasi. Tetapi enggak semua advokasi itu dilakukan dengan cara lobby, karena banyak cara tadi ya. Oke, ada juga yang dilakukan dengan cara seminar. Seminar atau kita mengadvokasi dengan cara melakukan seminar. Nah, saya dalam konteks ini melakukan workshop tentang advokasi sebetulnya juga sebagai bentuk mengadvokasi. Ya kan? Bentuk mengadvokasi, proses advokasi. Nah, bingung kan? Nah, saya dalam hal ini sama nih, kita tengah melakukan workshop, seminar, atau berpresentasi.
Nah ini cuman memang yang diadvokasi bukan sebuah kebijakan atau perubahan untuk kebijakan, tetapi mengadvokasi informasi tentang pentingnya atau bentuk-bentuk advokasi. Ini saya juga tengah mengadvokasi kalian semua yang hadir di sini untuk memahami bagaimana caranya mengadvokasi, teknik-teknik advokasi seperti itu sama. Nah ini juga menjadi salah satu bentuk advokasi. Ya. Kemudian mobilisasi tadi sudah dijelaskan bagaimana kita mengerahkan masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai yang kita inginkan, ya kan? Di dalamnya mobilisasi itu bisa menggunakan, kalau dulu kita mengerahkan orang sebanyak-banyaknya turun ke jalan. Mobilisasi yang paling besar yang terjadi pada masa reformasi, ya kan? Seluruh mahasiswa se-Indonesia dikerahkan untuk melakukan penggulingan kekuasaan pada saat runtuhnya masa Orde Baru, ya. Mengerahkan massa mobilisasi massa yang sebanyak-banyak. Sekarang mobilisasi massa gampang sekali, nggak usah capek-capek harus kita keliling Indonesia, cukup melalui gawai, tinggal pencet grup-grup medsos, grup-grup WhatsApp, ya kan, menginformasikan, kita mau demo, kita mau unjuk rasa, kita mau melakukan perubahan ini, tinggal informasinya dilakukan melalui melalui WhatsApp, melalui internet, melalui grup-grup, ya, melalui medsos. Itu dalam hitungan, itu cara yang paling efektif, efisien sekali, hemat waktu, hemat tenaga, hemat biaya, hemat ongkos, ya kan. Dan itu juga bisa menggerakkan, bahkan lebih parah sekarang, yang bisanya Indonesia terkenal dengan apa? Dengan suara netizennya, netizen yang maha benar itu, ya kan? Itu sebuah bentuk mobilisasi cyber, katakanlah seperti itu ya, mobilisasi cyber, ya, mobilisasi dunia maya, ya, menggerakkan masyarakat untuk mendorong, menyatakan statement-statement tertentu. Jadi kalau zaman sebelum ada internet itu masyarakatnya adalah masyarakat ada secara fisik, gitu kan. Nah, mobilisasi pada masa sekarang itu demonstrasi mobilisasi yang dilakukan secara dunia maya, menggerakkan jari-jari jempol untuk melakukan protes-protes dan segala macam yang disebut warga netizen itu. Ya, itu juga sama, menggerakkan masyarakat dari dari dunia cyber, dari dunia maya. Nah, itu juga sebuah bentuk demonstrasi, ya. Maka itu dilakukan, kemudian adanya undang-undang UU ITE ditujukan untuk membatasi supaya jangan kebablasan tindakan-tindakan itu seperti itu, ya, mobilisasi massanya. Nah, di sini kegiatannya diantaranya memblow up. Nah, kemarin itu pada kasus, biasanya terjadi nih pada kasus pemilu, sebentar lagi mungkin akan ramai lagi nih pemilihan umum, ya, tahun 2024. Nanti kan ada yang pro-proan tuh, siapa yang mau jadi calon-calon presidennya. Nah, itu mulai tuh kemudian masing-masing melakukan advokasi dalam rangka meyakinkan, mempengaruhi massa terhadap calon-calon pemilihnya, misalnya seperti itu kan, baik melalui sekarang dengan media massa, ya, memblow up isu atau pencitraan media massa dan sebagainya, ya. Jadi sekarang mobilisasi dilakukan secara online, atau kita sebut itu mobilisasi online, ya, demonstrasi online dengan netizen itu yang gampang menghujat sekarang. Baik, nah tadi konferensi pers sudah, dan terakhir ini adalah wisata pers. Ini bentuk kunjungan beberapa wartawan yang langsung ke lapangan, kemudian menggali informasi mengenai program apa yang perlu disebarluaskan kepada masyarakat. Ini advokasi budaya, maksudnya seperti itu. Jadi kita membawa wartawan ke suatu daerah, untuk wartawan menggali informasi apa yang ada di daerah tersebut, kemudian disebarkan. Ini disebut dengan wisata pers atau pers tour. Nah, udah kita sampai di bab yang terakhir, penghujung ini udah selesai pembahasan mengenai bentuk, teknik dan sebagainya untuk
melakukan advokasi. Oke, barangkali silakan dibuka sesi tanya jawab ya. Untuk yang mau bertanya. Ya Ibu, baik, di sini ada pertanyaan dari Saudari Alivia, yaitu pertanyaannya itu apakah semua kasus itu bisa dijadikan advokasi atau tidak? Lalu untuk terkait salah satu kasus yang dimana terdapat kasus lansia yang mendapat tindakan kekerasan dari sekelompok anak sekolah, apakah hal tersebut bisa dijadikan advokasi, dan jika bisa, kasus tersebut masuknya ke dalam bentuk advokasi yang mana? Oke, saya cepat lupa ya. Pertanyaan pertamanya tadi apa tuh? Untuk pertanyaan pertamanya yaitu apakah semua kasus itu bisa dijadikan advokasi atau tidak? Apakah semua kasus bisa dijadikan advokasi? Tergantung. Apakah orang itu perlu dibela atau tidak? Mau dibela atau tidak gitu kan. Kasus pembunuhan, dia jelas-jelasan membunuh misalnya. Nah, perlu dibela atau tidak? Orang-orang cenderung misalnya udah menyatakan dia betul-betul seorang pembunuh yang memang melakukan tindakan kriminal. Ya kan? Dia yang melakukan tindakan kriminal. Perlu diadvokasi untuk dibela atau tidak? Kan tidak. Kalau udah jelas-jelas terbukti ya. Nah, yang perlu dibela siapa? Korbannya. Ya, jadi dilihat dulu kasusnya. Nah, korbannya sendiri itu juga tergantung apakah dia merasa butuh dibela atau tidak. Kalau dia merasa teraniaya, kemudian menyuarakan keinginannya untuk dibela, ya kita akan disediakan biasanya yang namanya LBH, Lembaga Bantuan Hukum, ya kan biasanya tuh di ranah hukum itu ada namanya LBH, Lembaga Bantuan Hukum, untuk menyediakan sarana untuk advokasi, untuk membela diri, ya kan? Saya diperlakukan tidak adil, ya kan, misalnya saya diam aja, ya udah berarti kan nggak perlu diadvokasi, ya kan, tergantung keinginan orangnya. Tapi kalau misalnya saya diperlakukan tidak adil, ada kekerasan seksual, trafficking segala macam yang terjadi dalam saya, kemudian saya merasa dirugikan, saya tidak terima diperlakukan seperti itu, saya butuh keadilan, itu yang kita terima, yang kita ingin. Kalau kasusnya menyeruak, bahkan diketahui orang banyak, kadang-kadang justru orang lain itu menyediakan bantuan buat kita, justru mendorong kita untuk melakukan advokasi pembelaan, kan seperti itu. Nah, termasuk kasus-kasus si nenek itu, kita harus advokasi, bela si neneknya, walaupun dia dikatanya terkena ODGJ, ya, gangguan jiwa atau segala macam, siapapun itu dia adalah makhluk Allah yang kita pertama sekali harus kita lihat adalah kita harus hormati. Itu nilai-nilai yang hilang katanya. Memang betul sangat hilang sekali. Zaman dulu kita mana ada yang berani melawan sama orang tua. Kita itu respect sama orang tua, hormat, santun, ya. Oh, hari ini bisa itu sampai nenek-nenek itu ditendang. Artinya kan sudah sangat apa namanya? Jauh sekali nilai-nilai etika, kesopanan yang diajarkan di sekolah itu luntur, hilang, atau mungkin sekarang sudah terlalu rasional, apakah sudah terlalu formil, apakah sudah terlalu baku, sehingga menjadi budaya-budaya lokal itu kemudian bergeser dan hilang dan tidak ini ke dalam jiwa anak-anak, sehingga dia bisa melakukan itu, penendangan itu. Jadi, kalau bisa boleh ditanya dalam hal ini, siapa yang harus diadvokasi? Si anak itu apa si nenek itu? Si nenek-neneknya. Nah, neneknya, karena dia pihak yang rentan, ya kan? Pihak yang teraniaya. Itu yang kita harus advokasi. Si anak ini juga sama sebetulnya, dua-dua ini kita bisa lakukan advokasi. Satu, advokasi untuk memberikan dia pembelajaran yang lebih baik lagi supaya hormat sama orang tua, ya kan? Dan sisi lain kita juga mengadvokasi untuk membela si neneknya juga. Seperti itu. Jadi tergantung kasus-kasusnya, ya kan?
apa dia perlu dibela atau tidak dibela, tergantung keinginan individunya juga, apakah dia mau dia dibela atau tidak dibela. Oke, terus apa lagi tadi pertanyaannya? Kemudian tadi kan pertanyaannya ada jika memang bisa diadvokasi, kasus tersebut masuknya ke dalam bentuk advokasi yang mana? Nah, konteksnya dia bisa masuk dalam advokasi kalau dia si ibunya secara personal yang merasa kerugian dia mengajukan secara personal, itu bisa masuk ke advokasi diri kalau dianya waras dengan kesadaran dia meminta ya. Tetapi kalau dalam kasus ini kita sebut ini advokasi kasus gitu. Karena apa? Karena ini sebuah kasus memang yang perlu mendapatkan advokasi gitu kan. Gitu. Masuknya kategori advokasi kasus kalau dalam hal ini, karena kasusnya adalah ketidaksantunan anak gitu kan terhadap orang tua. Nah, itu kasusnya bukan advokasi hukum, karena di situ tidak ada kasus yang menyangkut persoalan-persoalan kriminal, hanya kriminal, tapi kriminal itu kan ada level-levelnya ya, ada juvenile delinquency, ada yang tahap yang paling tinggi ada criminal mind, ada kriminal pikiran, kejahatan pikiran, kejahatan fisik dan sebagainya. Itu mungkin masih dalam tahap itu, jadi kita lihatnya case-nya. Jadi ini masuk dalam kategori advokasi kasus. Gitu. Baik, bagaimana Saudari Alivia untuk jawabannya? Apakah sudah dapat dipahami atau belum? Baik, sebelumnya terima kasih atas jawabannya. Bu Tita, sudah cukup. Baik, mungkin untuk para hadirin ada lagi ya jika yang ingin ditanyakan kepada Bu Tita, saya persilakan. Coba mungkin dicek di chat, barangkali ada yang mau bertanya lewat chat. Oh, ada yang, tadi sudah ya. Baik, saya rasa sudah cukup. Apa masih ada yang mau kita tunggu 1 menit lagi? Ya. Ya, mungkin kita tunggu 1 menit lagi untuk 1 pertanyaan. Kita tunggu 1 atau 2 pertanyaan lagi. Dari paparan yang kita sudah jelaskan, jangan lupa nanti untuk kita mengambil kasus yang seperti Pak Ivan katakan tadi, kita harus belajar bagaimana cara mengadvokasi. Nanti kita akan belajar bagaimana merumuskan sebuah strategi, merumuskan isu. Yang penting itu isunya dulu, apa yang kita ambil untuk kita jadikan advokasi nanti ya, bahan advokasinya nanti. Kira-kira yang menarik apa? Nah, itu dirumuskan nanti. Mungkin per kelompok, mungkin apa nanti kan, yang seperti apa yang menjadi tujuannya Pak Ivan nanti. Jadi saya rasa ini momennya kalian untuk bertanya seluas-luasnya supaya nanti kalau ditugasi bisa paham. Nih, sebagai tambahan nih cara untuk merumuskannya nanti ya, nih. Apa saja aktivitas yang harus dilakukan untuk mendorong sebuah kebijakan. Nah, jadi kalau nanti kita mau melakukan advokasi, nanti mungkin akan lebih detailnya akan dijelaskan pada sesi selanjutnya sih, ya kan? Bagaimana dengan dosen di selanjutnya tentang cara melakukan advokasi. Tapi saya kasih hints-nya, clue-nya atau petunjuk-petunjuknya kurang lebih. Dalam pertama merumuskan isu strategis yang paling penting. Ya, jadi merumuskan isu strategis ini kita harus mengkategorikan lagi, mengidentifikasi lagi beberapa hal terkait dengan kelompok-kelompok yang akan kita jadikan isu. Kita harus lihat di kelompok
ada kelompok peduli, ada kelompok yang berpengaruh, ada kelompok kendali, siapa yang jadi pekerja pendukung, siapa yang bekerja di basis, siapa yang nanti di garis depan. Ini harus kita identifikasi semuanya nih. Di masyarakat yang isunya apa nih misalnya kan. Nah ini kita harus identifikasi di masyarakat yang mau kita buatkan isunya nanti, kita harus identifikasi nih. Siapa yang masuk kelompok-kelompok peduli nanti. Ya kan? Terus siapa kelompok-kelompok yang berpengaruh yang kita bisa pengaruhi. Nah, terus siapa yang pemegang kunci kendalinya? Nah, ini harus kita kita identifikasi, dikelompokin, ya. Kalau isunya sudah ada, kita kelompokin ini siapa nih orang nanti yang bakal jadi berpengaruh yang kita harus provoke, yang harus kita lobby, gitu kan? Siapa kelompok yang peduli yang harus kita pengaruhi? Gitu. Kita juga harus mengidentifikasi ini teman-teman kita di lapangan, siapa yang mau menjadi pekerja pendukung, ya, kelompok-kelompoknya, kelompok pendukung siapa, yang di basis siapa, yang nanti di depan menjadi front line itu siapa, itu harus dirumuskan secara baik, gitu ya. Contoh misalnya seperti ini. Beberapa hal ya yang harus kita lakukan selain tadi sudah merumuskan isu strategisnya, ya. Nah, kemudian kita harus menganalisis nih, identifikasi isu advokasinya apa, analisis pemangku kepentingan utamanya apa. Ini contoh nih ya, misalnya kita mau mengadvokasi terkait dengan fenomena pengangguran akibat dari dunia pendidikan yang tidak langsung terhubung dengan dunia kerja. Regulasi pendidikan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Misalnya ini isunya. Jadi saya contohkan, kita mau bikin advokasi terkait isu pengangguran yang banyak, kaitannya dengan dunia pendidikan, regulasi atau undang-undang pendidikan misalnya. Nah ini kita lihat nih, yang mau kita advokasi kegiatannya apa. Nah ini kita nanti akan bikin seperti ini ya, supaya bikin matrik namanya. Kita bikin matrik supaya terumuskan strategi advokasinya itu dengan baik dan benar dan terarah. Jadi kita harus bikin matriknya. Yang kita mau advokasi itu apa? Isunya. Bikin matriknya nih. Nanti kerjanya seperti itu ya, adik-adik mahasiswa ini. Untuk kita nanti kalau ditugasi ya, kita rumuskan membuat matriknya untuk mempermudah. Isunya apa? Nah, ini kita tulis di sini. Ini contoh. Saya di sini bikin isu misalnya regulasi pendidikan. Isunya adalah pengangguran. Kaitannya dengan regulasi undang-undang pendidikan. Jadi kegiatan advokasi yang mau kita lakukan apa? Menggolkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah ini adalah temanya, tema yang mau kita advokasi. Targetnya siapa? Nah kita tentukan targetnya juga. Nah target itu terkait dengan ini nanti nih. Ini semua yang kita targetkan kan sudah kita kumpulkan. Nah di sini targetnya adalah pembuat kebijakan, siapa yang bikin undang-undang, ya, stakeholder, siapa yang terlibat dalam pembentukan undang-undang, kampus, sivitas akademika, dan masyarakat luas. Nah ini target yang kita mau sasarkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah perbaikan pada tataran pengelolaan sumber daya manusia dan guru. Misalnya ya, kalau tujuan itu kalau lebih enak itu dalam membuat isu advokasi itu harus clear, kalau bisa keluar angka, jadi jelas targetnya, persentase besok capaiannya itu jelas, kalau bisa bentuknya misalnya dari yang semula di sini dikatakan lulusan S3 meningkatkan lulusan S3 dari 10% hingga 40%. Nah itu kan clear tuh tujuan yang mau kita capai. Nah, nanti merumuskan itu harus seperti itu. Isu yang ada apa? Ya kan? Kita harus membuat rumusan tujuannya itu se-clear itu, sejelas itu. Kalau bisa pakai persentase yang dari sekian, jadi kelihatan signifikasi perubahannya. Di sini dijelaskan dari yang tadinya cuma 10%, kita mau menaikkan hingga 40%. Nah, di sini contohnya meningkatkan lulusan S3 dari 10% hingga 40% di universitas-universitas di Banten pada tahun 2022 misalnya. Itu goals-nya, tujuannya. Itu clear tuh. Ya. Jangan salah.
pada setiap kelompok isu kegiatan advokasi target tujuan yang kita tuliskan di matriks ini harus dirumuskan sejelas mungkin supaya clear. Kita mau bikin isu, ngomong advokasi, kalau tujuan akhirnya nggak jelas, nggak akan tercapai. Kalau ini kan jelas, tujuan goalsnya itu clear. Dari 10% kita mau naikin 40%. Clear. Ya kan? Nah, terus tinggal kita menentukan strateginya gimana nih. Ini tujuannya sudah dibuat. Kegiatannya udah buat. Strateginya gimana? Nah, itu yang kita rumuskan lagi. Ya kan? Alat bantunya apa nih? Apa yang mau kita pakai untuk mempropos ini? Apakah kita menggunakan media massa, networking, seperti itu ya. Dan kemudian yang terakhir melakukan dan selanjutnya melakukan mobilisasi. Kalau sudah strateginya dibuat, baru kita melakukan mobilisasi, turun lapangan, mempengaruhi bentuknya ini, ya, pengaruhi pembuatan kebijakan, macam-macam tadi sudah dijelaskan, turun ke lapangan, melakukan mobilisasi, melakukan sosialisasi, melakukan demonstrasi, dan segala macam. Nah, kemudian aksi. Aksinya apa? Mempertahankan kelompok aksi dengan semua mitra, ya kan? Mengulangi pesan. Jadi konsistensi yang dilakukan itu penting. Melakukan aksi-aksi ya, aksi-aksi advokasinya itu ya kan, supaya nggak kelihatan kita itu cuman anggot-anggotan. Jadi harus ada konsistensi dengan melakukan aksi-aksi yang tetap mempertahankan kelompok-kelompok aksi ini untuk tetap melakukan perubahan. Baru setelah aksi itu dilakukan, ya, bertahan sampai terjadi perubahan yang sudah dicapai, lalu kita melakukan evaluasi. Gimana tuh? Ya, berhasil nggak? Setelah dievaluasi, oke atau tidak oke, lalu usahanya dievaluasi. Kalau kita jalannya sudah benar, selama proses itu pasti harus ada evaluasi. Karena kita pasti akan mentok pada persoalan apakah kita gagal melakukan lobby, apakah kita gagal melakukan negosiasi. Nah, itu semua harus ada juga proses-proses evaluasi selama proses advokasi berlangsung. Nah, dan kalau misalnya berhasil, kita harus menjaga kesinambungannya supaya sustain, supaya berjalan berkesinambungan. Gitu. Nah, tuh udah tahu cara-caranya semuanya. Saya rasa saya cukupkan materi untuk workshop kita hari ini ya, kebijakan dan teknik advokasi. Saya rasa saya sudah menjelaskan dengan sangat jelas dan sangat clear sampai nggak ada lagi yang mau bertanya. Atau masih ada yang mau bertanya, saya kasih satu orang, silakan sebelum kita tutup. Ada ya? Baiklah, kita tutup saja. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Tita yang sudah menyampaikan materinya pada siang hari ini terkait bentuk advokasi kebijakan. Adapun kesimpulan dari diskusi pada hari ini yaitu bentuk kegiatan advokasi ini dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat posisi tawar suatu instansi ya. Dan advokasi kebijakan itu sendiri penting karena dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan isu-isu yang ada dalam masyarakat. Kemudian tujuan dari dilakukannya advokasi itu sendiri yaitu untuk mengubah sikap, tindakan, kebijakan dengan mempengaruhi aktor-aktor tertentu yang memiliki kekuasaan untuk kebaikan masyarakat yang terdampak isu-isu tersebut. Kemudian tidak semua isu dan kasus itu bisa dijadikan advokasi, tergantung dari peran advokasinya itu sendiri. Baiklah teman-teman sekalian, demikian acara workshop kali ini. Terima kasih kepada Bu Tita dan juga seluruh teman-teman yang telah berpartisipasi dalam kegiatan workshop kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator izin undur diri, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.